mulazamah di dalam memakmurkan masjid dengan hal-hal yang baik, itu bakal mendapat naungan di saat tiada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memperhatikan masjid, kemudian sering istiqomah iktikaf di masjid, ya, dan menjaga kehormatan masjid. Maka orang-orang yang kayak gini dijanjikan sama Nabi dengan hal yang luar biasa. Dahulu ada namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini seorang wanita imro'atun sauda, hitam, dari Habasyah. Kemudian dia itu punya pekerjaan bersihkan masjid, perhatian sama masjid. Sampai akhirnya ketika dia meninggal, di saat yang sama Nabi safar. Jadi Nabi tidak tahu kalau orang itu meninggal. Akhirnya setelah dia dikubur, kemudian Nabi pulang. Nabi tidak kelihatan, beberapa hari tidak kelihatan Ummu Mihjan. Ditanyakan ke sahabat, dia meninggal wahai Nabi. Sampai Nabi itu sedikit marah. Afala adzintumuni? Tidakkah kalian kasih tahu saya kalau dia meninggal? Dullani ala qabriha. Ayo tunjukkan kepada saya di mana kuburannya Ummu Mihjan. Akhirnya Nabi berziarah, berdoa di situ, dan di riwayat yang lain Nabi sholat di kuburannya Ummu Mihjan. Itu luar biasa. Jadi memang orang-orang yang memperhatikan masjid, ya, itu mendapat perhatian dari Nabi, gitu. Tidak terus hal yang remeh, ya, memperhatikan masjid. Nah, masjid itu rumah Allah, ya, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini sebagaimana yang kita tahu, ya, tergantung niat kita juga. Ketika kita masuk masjid, ya, duduk dengan hormat, duduk dengan takzim, itu kadang kita mendapatkan pahala yang banyak, ya karena niat kita iktikaf di situ, taklim di masjid, luar biasa. Jadi makanya jadikan kita itu orang yang senang, ya, dengan memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda keimanan yang kuat kepada Allah adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Jadi yang hormat dengan masjid itu harus hormat, harus takzim, ya. Jangan di dalam masjid angkat suara, di dalam masjid teriak-teriak, di dalam masjid bikin gaduh. Ada hukumnya haram. Di dalam masjid membicarakan urusan duniawi, itu tidak menghormati masjid. Di dalam masjid pakai pakaian yang sopan. Kalau kita masuk ke rumahnya orang yang punya kedudukan, ya, entah itu pejabat atau rumahnya ulama, tidak mungkin kita mau pakai baju yang gak sopan. Kita mesti pakai yang rapi, yang bagus, yang pantas. Tidak sama dengan masuk rumahnya teman kita. Apalagi masuk rumahnya Allah Ta'ala, gitu. Jalan juga tidak sembarangan. Kemudian duduk juga tidak sembarangan. Semuanya kita berupaya penuh untuk bersikap yang baik di rumah orang-orang yang besar. Tapi kadang di rumah Allah Ta'ala kita lupa, ya, untuk bersikap, berakhlak yang baik di dalamnya. Kadang jerit-jerit di dalam masjid,
kadang lari-lari di dalam masjid. Nah, maka dari itu hilangnya penghormatan kaum umat Islam di masjid, ya. Kemudian bagaimana cara memakmurkan, menghidupkan masjid yang baik, itu termasuk tanda akhir zaman. Masjid kadang cuma dibuat bagus-bagusan, ya. Cuman kharabun minal huda. Kata Sayyidina Ali, itu termasuk tanda akhir zaman, ya. Masjid bagus-bagusan, ya. Lampunya dibuat yang wajib, kemudian ornamen, motif dindingnya bagus-bagus, tapi kharabun minal huda, ya. Sholat jamaahnya sedikit, kadang ada sholat jamaah, kadang nggak ada, ya. Nggak ada taklim di situ, nggak ada azkar di situ. Maka ini tanda akhir zaman. Masjid cuma buat bangga-banggaan, besar-besaran, bagus-bagusan. Ya, kalau lomba, ya, menang masjidnya. Sing menang bukan hidupnya hidayah di masjid itu, tapi hidupnya apa? Penerangan lampunya, bangunan fisiknya itu yang menang. Ya, karpetnya didatangkan dari Turki. Ya, ada kayak gitu kan. Bangunannya ini waduh segala macam. Tapi tidak mengingatkan kita kepada akhirat. Orang masuk masjid, wajib habis berapa ini bangun masjid kayak gini. Jadi masuk masjid tidak tambah ingat akhirat, tambah ingat dunia. Kharabun minal huda. Kita lihat masjidnya aulia, masjidnya salaf itu sederhana. Yus, ya. Masuk isinya kepingin sholat. Masuk isinya kepingin Quran, masuk isinya kepingin azkar. Itu masjid barokah, ya, mengingatkan orang kepada akhirat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita sebagai orang Islam wajib, ya, menghidupkan, memakmurkan masjid, menjaga kehormatan masjid. Ya. Selain hal-hal akhirat tidak boleh dibicarakan di masjid. Ya, sampai Nabi itu kalau mendengar, ya, ada orang ngomongin jual beli di masjid, Nabi mendoakan, la rabbahallahu tijaratan, semoga Allah tidak kasih untung pada jual belinya kalian. Ada orang nyari barang hilang di masjid, Nabi doakan, tuh ya Allah mata'ak, semoga tidak ketemu barangnya itu, tambah hilang. Nah, ya. Apalagi masjid dibuat kampanye, wis tambah. Jadi itu masjid itu usisalah takwa, dibangun di atas fondasi takwa, fondasi taat kepada Allah. Jadi isinya ya memang benar-benar untuk akhirat. Namanya aja masjid. Masjid itu diambil dari masjid, ya. Masjid ay mahallus sujud, ya. Secara kias dia itu adalah masjid, tapi yang dipakai samai masmu menggunakan kali wazan maf'il masjid, ya, tempat untuk sujud. Ya. Jangan terlalu banyak mizah di masjid, ya. Jangan terlalu banyak mizah, ya. Jadi isinya cuma Allah sama Rasulullah kalau di masjid. Akhirat, ya. Di masjid bicarakan hal-hal yang tidak manfaat, ini tidak ada penghormatan, ya, kepada masjid. Boleh rame mengangkat suara di masjid, ya, tapi untuk zikir, tapi untuk madh kepada Rasulullah. Ya. Di Bukhari itu ada riwayat ketika Id, ya, ada jama'atun minal Habasyah, sekelompok orang dari Habasyah. Habasyah itu orang-orang Afrika. Datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabi. Ketika Id, mereka diriwayat yunshidun al-ash'ar, ya, di masjid, di dalam masjid melantunkan syair-syair dilughati dengan bahasa mereka.
Wa maknahu, makna syairnya mereka ini memuji-muji Nabi yang maknanya adalah Muhammad rajulun soleh. Intinya Nabi Muhammad ini orang yang soleh, yang baik. Di riwayat yang lain bukan yunsidunal asy'ar bal yarqusun, rokes, ya, kayak nari-nari itu. Ya. Nah kan lucu lihat orang-orang, ya kan, Habasyah ini ya sambil melantunkan syair, nari-nari apa semua. Sampai Nabi itu dari dari rumah beliau buka jendela lihat mereka. Kemudian nawari Siti Aisyah, wahai Aisyah, ya, atastahina ila antandurin. Tidak kepingin lihat ini orang-orang Habasyah yang melantunkan syair-syair di masjid, pujian-pujian kepada Nabi. Ya, yarqas apa? Joget ya di masjid. Sampai Sayyidah Aisyah lihat akhirnya di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Aden datang, ya, Sayyidina Abu Bakar ke masjid lihat mereka duduk, ya, menikmati. Datang sahabat fulan. Datang Sayyidina Umar. Lihat, masjid. Fi masjid Rasulullah, kata Sayyidina. Di masjidnya Rasulullah terjadi kayak gini. Rame gitu kan orang-orang. Ya. Jamaah minal Habasyah. Rame. Akhadal batha. Ambil batu. Sayyidina Umar. Ambil batu. Bingung ini ya orang-orang Habasyah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Umar, da'hum ya Umar. Tinggalkan mereka, biar mereka. Inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya setiap bangsa, setiap orang, setiap bangsa itu punya lebaran. Wa hadza iduna. Dan ini adalah lebarannya kita sekarang. Artinya lebaran itu adalah waktunya orang apa? Gembira, waktunya orang senang, yes biar gitu. Li ta'lamal yahud anna fi dinina fusha. Semua orang Yahudi tahu kalau agama kita ini agama yang luas. Artinya tidak terus apa orang disuruh sholat, tok ngaji, tok ya dipaksa untuk benar-benar ubudiyah aja, enggak, ada senangnya. Kapan? Id, lebaran. Nah, ya, kita alam al-yahud anna fi dinina fusha, ada keluasan, ada kelonggaran gitu. Nah, fuqaha akhirnya berbincang-bincang masalah ini. Ya. Gimana ini di masjid, bukan masjid biasa, masjidnya Rasul, ya kan? Ada yang buka syair, ada yang rokes, yang menari dan seterusnya. Apakah ini bukan termasuk ijtihad? Menghinakan, merendahkan masjid? Ya. Kata mereka, kalau pujian syair itu dilantunkan di masjid, tapi bukan syair-syair jahiliyah. Syair-syair yang di situ memuji Nabi. Syair-syair yang di situ ada mahabbah kepada Nabi, farah bin Nabi. Maka itu justru diperintahkan. Justru boleh. Kenapa? Karena aslan masjid itu dibuat untuk masalih muslimin.